Sebelum kita mulai podcast kali ini, saya mau disclaimer ya. Sebagai admin, kami tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan kami hanya beropini atas apa yang menjadi sudut pandang kami sebagai manusia biasa. Dan pasti manusia kan berpikir. Nah, seperti itu. Anda boleh setuju, boleh tidak. Kalau memang merasa bisa mendengarkan obrolan admin ini dan punya kuota turah-turah, boleh dipantau. Tapi kalau dalam posisi yang miskin kuota, sebaiknya jangan, karena bakal panjang banget. Oh iya, lagunya ini dari Aylanero berjudul Stars, bintang-bintang. Stay tune terus di siaran lowongan kerja Jombang dan sekitarnya. Jadi akhir-akhir ini kita sebagai bangsa sedang menghadapi sebuah wabah, yakni novel coronavirus atau N-19, wabah global ya. Jadi yang mengalami nggak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia yang hampir merenggut banyak sekali nyawa ya. Meskipun kalau dibanding-bandingkan rate of death ya, kayak semacam rasio kematian termasuk kecil daripada banyak penyakit-penyakit yang lain itu. Tapi kenapa kok pemerintah sangat concern, atau jangan pemerintah deh, dunia. Kenapa dunia kok sangat concern dengan wabah ini? Karena memang persebarannya begitu cepat, begitu masif. Nah, kita bisa menanggulangi persebaran itu dengan menjaga diri, menjaga kebersihan, dengan memakai masker, dan rajin cuci tangan pakai sabun. Ingat, pakai sabun ya. Dan hari ini kita akan bahas mengapa kok penting bagi kalian untuk menjaga diri dari wabah ini. Kalau di poster-poster atau banner-banner itu kan sering disampaikan bahwa kalian harus social distancing. Menjaga jarak diri dari sosial, alias menjadi introvert, alias di rumah aja, alias nggak ngapa-ngapain di rumah, alias nggak ketemu orang. Ya kayak gitulah. Jadi apa itu social distancing atau dipingit? Nah, bahasa gampangnya, jangan begini awet dewi ketika mau menikah ya. Aku kurang menikah. tapi ketika menikah, orang dulu itu kan mengenal istilah dipingit ya. Nah, dipingin itu sama kayak hari ini kita ya guys, seperti itu. Nah, mengapa social distancing itu sangat penting dalam menjaga persebaran dari novel coronavirus? Sekedar tahu aja ya, Jombang sekarang udah positif satu, tapi ada kemungkinan akan bertambah gara-gara pasien dalam pengawasan itu juga tiap hari bertambah. PDP ya. Kok PDP? Orang dalam pengawasan ya, ODP itu tiap hari bertambah. Kita nggak akan ngeritik ya bagaimana penanganan pemerintah dalam mengurangi persebaran wabah ini. Tapi kita akan mengedukasi. Kami akan mencoba menjelaskan secara sederhana lah apa yang harus teman-teman lakukan, terus kemudian bagaimana cara survive dalam social distancing kali ini. Kenapa kok kami ngomong survive ya? Kami ngomong survive.
survive itu artinya bertahan hidup. Hampir beberapa minggu kemarin ya di Jombang ya terutama itu ekonomi sangat lesu setelah Jombang ditetapkan kebijakan untuk social distancing. Anak-anak sekolah diliburkan, terus kita tidak boleh keluar untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, kayak misalkan ngopi-ngopi yang dulu kita bebas gitu aja ngopi, sekarang diobiai rek. Sama ngerti nang Jombang kota ngopi diobiai. Ya memang untuk menjaga keputusan bupati itu ya, dan terutama tujuannya adalah membatasi ruang gerak dari coronavirus atau virus corona. Industri hari ini mengalami kelesuan, dibuktikan dengan apa? Yang notabene biasanya kalau sebelum puasa itu banyak sekali lowongan yang masuk ke kami ya, karena di puasa itu biasanya industri lagi genjotin produksi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ketika lagi genjot produksi, otomatis mereka juga banyak atau kurang banyak sekali pekerja. Akhirnya mereka kadang punya semacam kebijakan gitu untuk pekerja pas waktu puasa aja. Jagani lane misale overload produksi pas waktu di bulan puasa. Nah, unsur ekonomi apa yang paling terpukul ya, terutama mungkin kalau kami melihatnya ya, adalah pedagang-pedagang kaki lima. Jian sowepi gak karu-karuan sakno sampai anakku rek. Apa yang bisa kita lakukan ya kalau Anda sebagai pedagang kaki lima ya Anda harus memutar otak gitu, gimana caranya bisa menjual barang dagangan sampean, salah satunya lewat online. Kalau di China itu kebutuhan pas waktu lockdown atau outbreak itu dipenuhi dengan grocery online atau toko bahan-bahan sembako online. Nah, itu bisa menjadi sebuah pilihan bagi para pedagang kaki lima atau penjual-penjual lapak-lapak toko kayak gitu. Ya, bagian dari usaha, tapi bisa jadi kita adalah antitesa dari keadaan hari ini. Nah, seperti kurang lebih kayak gitulah. Terus akhirnya mereka yang bisa bertahan adalah yang mendobrak kebiasaan atau berpikir di luar dari kebiasaan, yang biasanya santai-santai buka toko, wis ono wong tuku, saiki kudu ono online utawa kudu update produk, ketersediaan produk online. Nah, ada kemungkinan ini bakal lama. Terakhir itu keputusan bupati itu sampai Juni ya kayak gitu. Jadi liburnya sampai Juni, kurang lebih 2 bulan lah. Nah, ini harus dipikirkan kita bagaimana caranya untuk tetap bertahan, karena kalau sama menjaga industri, hari ini industri juga sedang sepi-sepinya gitu, sama aja kayak pedagang-pedagang kaki lima itu. Sebenarnya kita sebagai warga Jombang warga Jombang, saya takut endorse akun sebelah tapi gak apa-apa lah. Akun sebelah itu bagus selalu memvalidasi info yang masuk, dan tidak punya kepentingan politis apapun gitu. Nah, sebagai warga Jombang ya, kita akan diuntungkan dengan letak demografi dari Kabupaten Jombang yang mana terdiri atas desa-desa. Nah, kalau kata orang dulu itu sampean
lesu-lesune ndek desa iki panggah cek iso mangan gitu. Ya memang bener. Di desa kita bisa nandur telo, ya, nandur kangkung, nandur apa gawe tempe. Nah, siapa tahu kan masih ada yang punya stok kedelai terus saman kreatif buat tempe sendiri di rumah. Loh, itu juga bisa menghasilkan uang gitu kan. Didol misalnya tempe niku mau. Contoh-contoh kecil seperti itu saya kira bisa lah dibuat untuk kita survive di masa-masa lesu kayak gini. Mungkin untuk bahan-bahan yang lain kayak kebutuhan-kebutuhan non primer seperti ngopi dan hangout bersama keluarga itu bisa dikurangi gitu. Karena memang nggak boleh kan. Nah itu yang bisa buat kita menghemat. Jadi agak sedikit mengencangkan sabuk lah bahasanya ya, bahasa kerennya. Tapi bisa kok bertahan kok teman-teman. Bisa. Sampean cuma harus berpikir lebih kreatif saja dalam menghadapi masa-masa kali ini. Terus ada yang sambat gini, Mas saya sudah banyak usaha nih, saya sudah buat tempe tapi gak payu. Yo berarti kan ada yang salah dalam proses pembuatanmu gitu, atau mungkin ada yang salah dari proses marketingmu atau promosimu. Nah itu yang harus digali gitu. Kenapa? Apa yang salah di situ? Itu kan juga sebagai proses belajar kita ya, manusia ya. Karena pada dasarnya ya setiap hari manusia belajar gitu secara nggak sadar. Meskipun sampean ngomong saya hanya lulusan SD, enggak kok, belajar itu enggak perlu sampean berasal dari lulusan mana. Maksudnya untuk bisa menjadi cerdas, untuk bisa menjadi kreatif, sampean enggak harus menjadi lulusan S3 dulu gitu. Tapi meskipun sampean SD tapi sampean ada usaha untuk berpikir di luar dari kebiasaan atau kreatif, pasti akan ada banyak hal yang bisa sampean pelajari di situ. Nah itu juga esensinya belajar gitu loh. Nah kurang lebih kayak gitulah. Saya nggak banyak omong soal itu. Saya kira teman-teman juga paham lah gimana menjalani konsep bertahan hidup yang baik. Nah seperti itu. Saya hanya mengingatkan kembali ya pada teman-teman bahwa dalam masalah kali ini, maksudnya ini kan masalah negara ya, masalah kita sebagai bangsa, khususnya untuk menghadapi corona disease ini, kita harus semakin mengembangkan otak kita ya, semakin berpikir bahwa banyak sekali kemungkinan unsur-unsur yang bisa dijadikan ladang mencari uang. Nah tapi yo gak dodolan hand sanitizer sampai masker mahal rek, ya gak gitu juga. Maksudnya meskipun itu adalah peluang bisnis, nah tapi orang akhirnya mencap sampean sebagai tegaan. Tapi yo gak apa-apa sih misalnya apa ya punya akses ke masker murah dan hand sanitizer murah. Ya karena it's all about money cuy, it's all about cuan. Bertahan hidup itu kalau kata Marxisme itu relasi antara materialis dan ngono kok. Gak ngomong mak. Intinya untuk bertahan hidup, hal pertama yang harus dipunyai adalah uang gitu. Sampean mau sekolah butuh uang, sampean mau makan juga butuh uang. Tapi kalau di desa nggak seperti itu ya. Nah itu kan pemikirannya Marx ya, Marxis. Nggak tahu Marxis, wah baca Marx. Oke. Terus kemudian saya mau ngobrol sama anak-anak yang baru lulus
SMA ya, SMA atau SMK. Dalam posisi kali ini mereka sebetulnya dilanda kebingungan. Bagaimana mereka bisa yang memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMA, mereka kebingungan gitu dengan gimana sih caranya cari duit gitu dalam posisi kali ini. Nah, anak-anak muda lulusan 2000 ke atas ini atau anak-anak milenial lulusan 2000 ke atas ini kan lulusan kelahiran 2000 ke atas ini kan sebenarnya bisa loh memanfaatkan media sosial gitu, kayak misalkan TikTok. Sampean pernah tahu kan TikTok itu mereka dibayar loh dari situ, tapi dengan target tertentu gitu. Terus sama Hago itu nge-host di Hago ya, sampean bisa dapat duit. Wah, Bigo misalkan kalau someone bisa nyanyi di situ, kalau dapat saweran kan bisa aja gitu. Jadi banyak jalan gitu untuk teman-teman yang milenial ya, terutama di kelahiran 2000 ke atas. Kalian bisa kok memanfaatkan platform-platform itu. Cuma mungkin butuh kuota. Nah, ini yang jadi perhatian. Butuh kuota. Ya, kurang lebih seperti itu. Tentunya juga dengan tantangannya masing-masing ya. Tantangannya masing-masing dan sumber dayanya kalian masing-masing. Sebetulnya butuhnya hanya kreativitas dan semangat untuk mendobrak diri sendiri, bahwa saya bisa dan saya mampu kok melakukan hal-hal tersebut. Jadi sampean harus fight gitu untuk mau bertahan gitu sebagai generasi milenial. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Atau mungkin nge-game terus di upload ke YouTube, tapi YouTube itu juga butuh waktu lama untuk bisa dapat menghasilkan duit dari situ ya. Jadi selalu tidak ada hal-hal instan, selalu tidak ada hal-hal yang ujuk-ujuk langsung untuk duit. Jadi harus ada effort, harus ada usaha di situ. Sampean harus berusaha untuk berusaha lebih untuk bisa dapat sesuatu. Nah, anak-anak milenial fight ya, semangat. Nah, salah satu hal yang juga bisa dimanfaatkan ya adalah relasi keluarga. Maksudnya ya pasti adalah keluarganya sampean yang punya privilege di pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kita tidak menutup kemungkinan ya dalam hubungan sosial kita kali ini. Keluarga itu memainkan peran dalam pekerjaan. Keluarga itu memainkan peran dalam kita mendapatkan pekerjaan. Salah satunya itu, di samping juga skill ya. Nah, itu juga sampean caranya ya ngobrol lah dengan paman, om, tante dan lain sebagainya. Ikut aja sama mereka, nggak apa-apa. Anggap aja sebagai media pembelajaran bagi sampean untuk bisa cari duit. Nah, dari mereka-mereka yang sudah senior. Memang akan ada yang tergadaikan, akan ada kebebasan yang akan terenggut di situ. Tapi ya mau gimana lagi? Sampean harus poso lah bahasanya untuk bisa menikmati hasil saat ini. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan. Terus relasi pertemanan. Jadi teman-teman kontak aja sama teman-teman yang sudah bekerja di mana, atau tanya sama mereka gitu terkait dengan keberadaan lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, salah satu dari fungsi grup WA itu ya juga membentuk support group, alias membentuk kekancan, membentuk persaudaraan yang sama, senasib lah, sepenanggungan. Meskipun tidak langsung ya kalian bisa akrab di grup itu, tapi kami berusaha membentuk support group itu biar juga merasa, oh saya kayak gini ada temennya ya, saya nggak sendirian ya. Ketika posisi sudah dapat pekerjaan, oh
aku dulu dibantu sama temanku, berarti sekarang aku harus bantu sama temanku. Aku harus bantu teman-temanku. Nah, kurang lebih kayak gitulah bentuk komunitas ya, community support atau support group itu tadi. Tujuannya seperti itu. Nah, how to work from home untuk orang-orang yang bekerja di kantoran atau untuk guru-guru ya, sepertinya nggak perlu kami ngobrol ya, karena ya mungkin sudah lebih gampang untuk work from home, dan bisa jadi work from home nanti kita laksanain nggak hanya pas waktu wabah ini, bisa jadi seterusnya karena semua sekarang bisa tatap muka, bisa dihadapi via internet gitu kan. Nah, memudahkan juga menjauhkan secara nggak langsung, tapi mau gimana lagi, wong zamannya sudah kayak gini. Ya seperti itulah. Saya mau ngobrol untuk teman-teman yang punya usaha. Pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung cash flow ya, pengeluaran dan pemasukan. Kalau dalam konteks wabah kali ini, otomatis pemasukan dari teman-teman akan berkurang drastis. Nah, itu harus dihitung apa kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya tidak perlu ya untuk 2 bulan ke depan lah, itu harus diketatkan lagi ya pengeluarannya. Karena kalau misalkan pengeluaran tetap seperti yang sebelumnya, akhirnya kan bisa jadi nanti justru malah minus gitu, sampean nggak akan bisa meneruskan usaha sampean setelah wabah ini gitu. Kalau yang biasanya kapasitas produksi 100 ya, karena hari ini penjualan menurun, ya seharusnya kapasitas produksinya juga diturunkan gitu, ndak 100 lagi, mungkin berapa 50% dari itu, berarti 50. Nah, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Terus buat apa ya, jalur marketing baru, maksudnya kalau biasanya sampean jualannya via offline, maksudnya di lapak gitu ya, sekarang coba mungkin di Iderno, tapi harus pakai pengaman yang khusus, atau ngasih nomornya sampean ke pelanggannya sampean untuk dikontak misalkan ketika mereka membutuhkan sesuatu, jadi mereka nggak harus menemui sampean di lapaknya sampean ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi manfaatkan sumber daya yang ada untuk bisa meningkatkan kapasitas penjualannya sampean. Ya sudah, gitu aja, singkat, padat, semoga mencerahkan. Kalau ada yang salah ya tolong dimaafkan, kalau ada yang kurang silakan ditambahkan sendiri, silakan dikembangkan sendiri. Hidup kita hari ini harus sangat kreatif. Kita harus banyak menggunakan sumber daya yang kita punya untuk mengembangkan diri ya, bahasanya seperti itu. Dalam konteks pekerjaan ya, bagaimana cari jalur-jalur baru untuk bisa menghasilkan uang secara lebih cepat daripada sebelumnya. Kalau sampean menjaga nih perusahaan, sampean jaga lowongan kerja perusahaan, sampean akan banyak di PHP hari-hari ini gitu, karena memang hari ini industri sedang lesu-lesunya. Wong lowongan kerja ajaib yang biasanya sering banget tiap hari, sekarang maksudnya sering banget itu banyak ya, tiap hari sekarang aja sepi loh. Jadi ayo sama-sama bareng bertahan, sama-sama bareng survive, sama-sama bareng berjuang untuk Indonesia yang lebih baik setelah wabah ini ya. Jangan lupa juga support orang-orang di sekitarmu yang berjuang untuk dunia kesehatan ya, yang mungkin punya saudara di rumah sakit atau saudara di instansi kesehatan. Coba support mereka dengan apapun yang mereka butuhkan. Mungkin kalau ketemu dengan mereka yang sambat misalnya, wah kini masker didik, langsung aja
opo. Langsung aja ngobrol lah sama admin, kita coba nanti menggalang dana ya untuk pembelian masker atau mungkin ventilator ya, karena untuk sekarang kita nggak lebih penting menanggulanginya berupa ventilator gitu, maksudnya orang-orang yang sudah kena nanti, tapi semoga aja banyak yang nggak kena ya di Jombang. Pokoknya kayak gitulah. Tetap social distancing alias jaga jarak alias mingit alias jaga kebersihan juga, bahwa Saman nggak akan tahu yang terjadi ke depan, tapi Saman bisa mencegah hari ini dengan itu tadi. Nah, saya juga bukan penganut terlalu nemen dengan Jabar ya, saya juga pakai masker, saya juga nggak keluar rumah, jadi usaha itu saya lakukan untuk diri saya sendiri, bagian dari ikhtiar lah. Ikuti perintah-perintah dari orang-orang terdekat Anda untuk terutama dalam persoalan social distancing ya, jangan dilanggar. Ya sudahlah, jadi anak manut aja, nggak usah nemen-nemen berontak itu kalau kalian posisinya sekarang jadi anak. Terus kalau misalkan posisinya jadi orang tua, ya ngobrol lah sama anaknya gimana enaknya gitu untuk bisa dapat kerjaan, nggak memaksakan kehendak gitu kan, enak kalau kayak gitu ya. Jadi ngobrol. Gunakan kesempatan kali ini untuk lebih mendekatkan diri dengan keluarga ya. Seperti itu, tetap fight, tetap semangat, tetap punya harapan, dan jangan lupa berdoa, karena kayaknya manusia itu penuh dengan keberuntungan ya, keberuntungan sebagai manusia. Ya sudah, terima kasih. Sampai bertemu di next podcast, next siaran. Semoga bisa tetap istiqomah. Ciao, assalamualaikum.